Selamat siang buat kita semua. Saya Elsyela Argata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dari hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Kualitas audit merupakan bagian yang sangat penting dalam menyajikan laporan hasil audit. Laporan hasil audit yang berkualitas akan menunjukkan pengelolaan laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi keuangan yang bersifat kuantitatif dan diperlukan sebagai sarana dalam pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut FASB, ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan, yaitu relevan dan dapat diandalkan. Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga, yaitu auditor independen, untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat diandalkan, serta dapat meningkatkan kepercayaan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dikutip dari Singki dan Bawono tahun 2010. Auditor independen juga sering disebut sebagai akuntan publik. Profesi akuntan publik adalah profesi kepercayaan masyarakat. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus berpedoman pada standar yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar laporan, di mana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit, serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan, dikutip dalam Elfarini tahun 2007. Namun, selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab, kompetensi dan kehati-hatian, profesionalisme, kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknisi bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Elfarini tahun 2007. Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien, yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini, manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik di mata pihak eksternal perusahaan, terutama pemilik. Akan tetapi, di sisi lain, pemilik menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas, terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan. Adapun pertanyaan masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadinya banyak skandal yang melibatkan akuntan publik, seperti kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidarta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River International Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan investigasi tersebut, Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya, Menteri Keuangan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membukukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidarta selama 2 tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik berkaitan dengan laporan audit dan atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River tahun 2003.
Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemahaman yang umum mengenai faktor penyusunan kualitas audit dan sering kali terjadi konflik antara pemakai berbagai laporan audit. D'Angelo tahun 1981 menyatakan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknisi auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Sementara itu, AAA Financial Accounting Committee tahun 2000 dalam Kristiawan 2003 menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Berkenan dengan hal tersebut, Trotter tahun 1986 mendefinisikan bahwa seseorang yang berkompeten adalah orang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau tidak pernah melakukan kesalahan. Senada dengan pendapat Trotter, selanjutnya Bedard tahun 1986 dalam Sri Lastanti tahun 2005 mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick dalam Kus Haryanti tahun 2003 menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Berdasarkan uraian di atas dari penelitian terdahulu bahwa kompetensi dapat dibentuk melalui pengetahuan dan pengalaman. Namun sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan, maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian, tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Standar umum kedua mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen atau tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi independensi tersebut adalah jangka waktu di mana auditor memberikan jasa kepada klien. Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi auditor, maka pekerjaan akuntan dan operasi kantor akuntan publik perlu dimonitori dan diaudit oleh sesama auditor atau peer review guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan, sehingga output yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. Salah satu model kualitas audit yang dikembangkan adalah model D'Angelo tahun 1981, di mana fokusnya ada pada dua dimensi, yaitu kualitas audit dan independensi. Selanjutnya, kompetensi diproksikan pada pengalaman dan pengetahuan, sedangkan independensi diproksikan dengan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor, dan jasa non-audit. Castellani tahun 2008 melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor pada kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit baik secara simultan maupun parsial. Indah 2010 melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman, pengetahuan auditor, dan tekanan dari rekan auditor lain berpengaruh positif pada kualitas audit, sedangkan lama hubungan dengan klien dan tekanan dari klien berpengaruh negatif pada kualitas audit. Penelitian ini penting karena saat ini kualitas audit dari hasil audit menjadi sangat penting karena digunakan oleh banyak pihak dan digunakan sebagai pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merencanakan mengadakan penelitian yang berhubungan dengan pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Apabila
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.